Kebanyakan orang punya kebanggaan tersendiri jika memiliki barang-barang yang mewah. Sayangnya barang-barang mewah identik dengan harga yang mahal, sehingga tak semua orang bisa memilikinya. Tapi jangan khawatir pemirsa, tak semua barang yang terlihat mewah harus mahal kok. Misalnya supercar milik pemuda Vietnam ini. Atau gaun mewah yang satu ini yang ternyata terbuat dari tisu toilet. Hah? Beneran? Terlihat mewah. Ternyata 7 barang ini bahannya murah loh. Pastinya versi on the spot. Tas mewah dari kulit buah. Pemirsa coba tebak, dari penampakannya kira-kira tas mewah ini terbuat dari apa ya? Lapisan emas? Kulit hewan berkualitas tinggi? Atau mungkin lempengan marmer? Sayangnya jawabannya salah semua. Tas tangan mewah yang ramah lingkungan ini dibuat dari kulit jeruk oleh Omar Sartawi, seorang seniman makanan dan ahli gastronomi molekuler asal Yordania. Dalam teknik yang ia sebut fabrikasi digital, Omar menggunakan kulit buah dan laser untuk membuat bahan yang bisa dicetak. Untuk mendapatkan kulit jeruk dengan kualitas bagus, Omar turun langsung memilih buah jeruk yang akan digunakan. Ia mengambil kulitnya dan mulai mengolahnya melalui tahapan yang berbeda. Pembuatan tas ini membutuhkan total waktu 8 bulan melalui proses cutting manual pada kulit jeruk dan menggunakan pemotong laser untuk membentuknya. Namun kerja keras Omar terbayar saat karya ini terpajang di pameran Dubai dan galeri seni pada tahun 2020. Bukan kali pertama, sebelumnya Omar juga membuat meja klasik dengan kulit jeruk. Selain menggunakan kulit jeruk, Omar juga mendesain masker dari kulit terong. Wah, keren ya pemirsa. Cantiknya rumah dari lumpur. Cantik dan unik. Siapa yang menyangka kalau bangunan berbentuk kubah warna putih ini adalah sebuah rumah yang dibuat dari lumpur dan bulu kambing? Yap, Anda tidak salah dengar pemirsa. Rumah dengan arsitektur tradisional ini dibangun oleh Hamed Yusuf Nazal di kota Al-Mafraq, Yordania. Hamad membutuhkan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan kerangka rumah di atas tanah seluas 750 meter persegi yang ia beli pada 2009 seharga sekitar $50.000 atau sekitar 700 juta rupiah. Hamad butuh 3 tahun lagi untuk menyelesaikan rumahnya yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Alih-alih menggunakan beton yang menggunakan lumpur dan jerami, juga abu dan bulu kambing. Rumah berbentuk kubah dengan luas 200 meter persegi ini memiliki 5 kamar dengan ketinggian bervariasi, yakni antara 3,5 dan 7,75 meter. Di tahun 2021, rumah Nazal selesai dibangun. Karena arsitekturnya yang unik, kini rumah lumpur ini berubah menjadi kawasan wisata bagi mereka yang penasaran dengan teknik konstruksi kuno. Tanah liat disulap jadi mobil mewah. Pemirsa pasti punya keinginan memiliki mobil mewah dari merek terkenal. Namun harganya yang selangit membuat tak semua orang mampu membelinya. Seperti yang dirasakan oleh sekelompok pemuda asal Vietnam ini. Alih-alih terus bermimpi untuk bisa membeli supercar, mereka memilih untuk membuat supercar versi mereka sendiri. Yap, pemuda Vietnam yang berprofesi sebagai petani ini membuat replika Bugatti Chiron dari tanah liat. Bukan replika pajangan doang loh ya. Mobil ini benar-benar bisa dikendarai seperti mobil biasa di jalanan. Setelah membuat kerangka mobil, mereka membuat bodi mobil dengan menggunakan tanah liat yang dikumpulkan dari halaman belakang rumah. Interior mobil juga dibuat semirip mungkin dengan aslinya, termasuk setir dengan logo Bugatti, serta jok yang dapat disetel maju mundur. Bodi mobil dipoles selalu dicat hingga terlihat seperti Bugatti Chiron sungguhan. Meski tak dapat dipakai untuk ngebut seperti mobil sport sungguhan, mobil ini tetap dapat dikendarai dengan baik. Wah, keren abis! Stik es krim ternyata bisa jadi gitar.
Umumnya, gitar dibuat dari kayu berukuran besar untuk memudahkan saat mencetak serta membuat pola sesuai ukuran gitar. Namun alih-alih menggunakan kayu berukuran besar, Cranmer Guitars justru membuat gitar dengan menggunakan 10.000 batang stik es krim. Emang bisa ya? Tentu bukan hal yang mudah. Cranmer harus menyusun dan mewarnai satu persatu stik es krim dengan tema Super Mario Bros. Setiap tongkatnya dibagi menjadi 4 piksel yang digunakan untuk bodi gitar. Total yang dibutuhkan adalah 29.000 piksel. Seluruh tongkat es krim ini disusun, dipotong, dan dilem hingga membentuk rangka kayu yang lebih besar. Setelah disusun, tongkat-tongkat ini dicelup dalam ruang khusus, direkatkan ke dalam 100 blok, kemudian direkatkan ke seluruh bagian. Tahapan yang digunakan pun sama seperti pembuatan gitar dengan kayu biasa. Potongan-potongan kayu tetap harus diamplas dan dihaluskan. Hasilnya, gitar keren ini juga bisa dimainkan seperti gitar pada umumnya. Sepeda keren dari batang bambu. Bukan besi, baja, serat karbon, ataupun titanium. Frame sepeda ini berasal dari bahan yang murah dan mudah kita temui. Yap, bambu. Sepeda bambu ini merupakan produk dari perusahaan yang terletak di Ghana, Afrika. Sama seperti Indonesia, Ghana juga memiliki bambu yang tumbuh subur. Setelah dipanen, bambu dipotong dan diproses sesuai kebutuhan. Menariknya, seluruh pekerjaan dilakukan secara manual, mulai dari pemotongan, perakitan, pengamplasan, hingga pengecatan. Terakhir, sepeda dilapisi pelitur untuk mempertahankan kondisi bambu dan menampilkan kesan alami. Tak hanya sepeda gunung, Boomers juga membuat sepeda jenis lainnya seperti city bike, sepeda balap, hingga sepeda untuk anak-anak. Wah, keren ya! Walaupun terbuat dari bambu, tenang aja, sepeda-sepeda ini sudah melewati uji keamanan Eropa. Tisu toilet diubah jadi gaun mewah. Gaun pengantin biasanya identik dengan warna putih dan desain yang mewah. Namun pemirsa tahu nggak, gaun mewah yang satu ini tidak membutuhkan biaya hingga belasan atau puluhan juta rupiah. Gaun ini cukup ekonomis karena terbuat dari tisu toilet. Seorang pria asal Virginia, Roy Cruz, berhasil memenangkan kontes gaun pengantin yang dibuat dari tisu toilet. Menariknya, Roy benar-benar membuat gaun ini dengan tangannya sendiri dan hanya menggunakan tisu toilet, lem, selotip, jarum, dan benang. Tisu-tisu ini digulung, diputar, bahkan dikepang agar menjadi bentuk yang unik. Roy mendesain gaun A-line dengan atasan halter manik-manik dan rok luar berlipat yang bisa dilepas. Untuk membuat gaun ini, Roy menghabiskan 28 gulungan tisu toilet.